ingin mendramakan tugas kami dari mata kuliah Tafsir Surat Paulus. Judul drama kami yaitu Keharmonisan Keluarga di Dalam Tuhan, ditinjau dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Priska Ayuwanu. Saya berperan sebagai Fani. Shalom, perkenalkan nama saya Putra Zeka. Di dalam drama kami, saya berperan sebagai suami atau ayah dari anak Fani dan Vino. Shalom, nama saya Sadar Manggule. Di dalam drama kami, saya berperan sebagai anak dengan nama Vino. Terima kasih. Hai, nama saya Paralita Jaleje. Di sini saya berperan sebagai ibu atau orang tua dari Vino dan Fani. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Keluarga yang harmonis di dalam Tuhan, ditinjau dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Suatu ketika ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu serta kedua anak mereka. Keluarga ini adalah keluarga Kristen. Namun ayahnya tidak takut akan Tuhan, tidak sering beribadah dan bahkan tidak mengasihi keluarganya sendiri. Sehingga ini menjadi pergumulan bagi istri dan anak-anaknya. Mereka mengharapkan supaya suatu saat nanti ayah mereka menjadi ayah yang baik dan ayah yang bertanggung jawab kepada mereka, sehingga di dalam keluarga itu bisa tercipta yang namanya keharmonisan dan kasih di dalam Tuhan. Suatu hari, sang istri mengajak suaminya untuk melakukan doa pagi bersama-sama. Sayang, bangun yuk. Kita berdoa untuk mengawali hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Sekalian kita ajak anak-anak untuk berdoa sama-sama. Saya tidak mau. Kalian saja anak-anak yang berdoa. Kamu gak boleh bersikap seperti ini dong. Ini kan sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik dan membina anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya tidak mau. Saya mau tidur sekarang. Dan ketika selesai, sang istri mengajak suaminya untuk beribadah dan suaminya tidak mau. Maka istrinya hanya bisa pasrah dan tidak bisa juga memaksa suaminya untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga yang beribadah hanya istri dan anak-anak saja. Malam hari kemudian sang ayah pulang dalam kondisi mabuk ketika istri dan anak-anaknya berada di rumah dan sedang melakukan tugas masing-masing. Kamu dari mana aja sih seharian ini? Udah pergi gak tahu kemana. Tiba-tiba pulang dengan keadaan yang sudah mabuk seperti ini. Mau kamu apa sih? Kamu tuh sebenarnya kepala keluarga. Kenapa kamu tidak bisa menjadi contoh? Papa dari mana saja? Papa tidak boleh seperti itu. Apa yang Papa lakukan itu tidak baik. Kemarin aku mendengar khotbah di gereja bahwa keluarga itu harus harmonis. Tetapi nyatanya keluarga kita tidak harmonis. Kamu itu masih anak-anak. Kamu tidak tahu apa-apa. Jadi kamu tidak berhak untuk menegur saya. Bagaimana anak-anaknya bisa berperilaku baik, sedangkan orang tuanya tidak memberikan
teladan yang baik. Apa kamu bilang? Dasar Ayo anak. pukul. Kemudian suasana menjadi hening. Keesokan harinya, seperti biasa yang dilakukan, sang ayah pergi untuk mabuk-mabukan. Ketika ia hendak pulang ke rumah, tiba-tiba dia mengalami kecelakaan dan orang-orang yang ada di daerah tersebut membawa dia ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat parah. Setelah diperiksa oleh dokter, kemudian pihak dari rumah sakit menelepon keluarga dari pasien tersebut. Apa? Suami saya masuk rumah sakit. Tiba-tiba istri dan anak-anaknya bangun. Mereka kaget melihat ayah mereka yang sudah beberapa hari tidak sadarkan diri dan saat itu sudah sadarkan diri. Tuhan, aku menyesal atas segala perbuatanku selama ini. Ampunilah saya atas segala kesalahan yang telah kuperbuat di hadapan-Mu dan juga kepada keluargaku. Aku minta maaf atas segala perbuatan saya selama ini. Saya terlalu kasar sama kalian, saya tidak mempedulikan kalian, saya tidak mengasihi kalian. Sebagai kepala keluarga, saya telah gagal. Dan saat ini saya akan berjanji, saya akan mau menjadi ayah yang terbaik dan suami yang mengasihi istri. Iya Pak, kami sudah memaafkan Bapak. Setelah peristiwa tersebut, keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, terlebih takut akan Tuhan. Mereka sering melakukan persekutuan bersama dan mulai terjalin sebuah hubungan yang sangat harmonis di dalam keluarga ini. Ayah, ibu, dan anak-anak telah saling mengasihi tanpa mengingat apa yang sudah terjadi di masa lalu mereka. Sekarang mereka hidup harmonis, hidup bahagia di dalam Tuhan. Selesai.